Selamat siang Bu Afi. Iya, siang Bu. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sedikit kita berbincang-bincang kaitannya rencana saya ingin mengadakan observasi besok Kamis di dalam kelas Bu Afi, kelas 5 gitu. Kemudian persiapan apa yang sudah dilakukan Bu Afi untuk kegiatan pembelajaran besok? Persiapannya menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan besok pagi. Kemudian membentuk kelompok-kelompok untuk diskusi besok mapel yang akan disampaikan apa saja, kan tematik ya? Iya, itu bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesia materinya tentang surat undangan. Kalau IPA tentang percobaan perubahan wujud zat. Jadi tujuan pembelajarannya untuk kegiatan dua mapel tersebut apa Bu Afi? Yang pertama itu siswa dapat membuat surat undangan dengan bahasa yang atau ejaan yang tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengamati dan menyimpulkan terkait percobaan perubahan wujud zat benda. Kemudian yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran besok itu apa saja? Diskusi, kemudian presentasi dan media pembelajaran yang digunakan. Diskusi itu dilakukan untuk dua mapel tersebut, keduanya atau bagaimana? Iya, dua mapel tersebut ada diskusi semuanya. Iya. Kemudian kalau untuk percobaan itu yang di IPA. Bisa diceritakan sedikit rencananya bagaimana? Nanti anak-anak saya suruh membawa alat dan bahannya, kemudian kita lakukan percobaan selama 20 menit dan anak-anak mengamatinya. Setelah itu anak-anak mengerjakan LKPD, menarik kesimpulan, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya tersebut di depan kelas. Untuk bahasa Indonesia tadi setelah dilakukan diskusi juga melakukan presentasi atau tidak? Iya, melakukan dua-duanya. Iya, Jadi baik mapel bahasa Indonesia maupun IPA dengan metode pembelajaran diskusi. Iya. Kemudian untuk IPA praktek langsung Iya. praktikum. Kemudian strategi yang dipersiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok apa? Saya menemukan tujuan pembelajaran dulu, kemudian membentuk kelompok-kelompok, membuat LKPD dan memberikan soal evaluasi. Kira-kira ada kesulitan tidak untuk persiapan besok? Tidak ada. Sudah dipersiapkan semuanya. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Afi terkait untuk persiapan besok kita observasi pembelajaran? Sementara tidak. Iya, Terima kasih Bu Afi waktunya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran besok anak-anak sehat semua, masuk semua. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dapat tercapai. Terima kasih sekali lagi Bu Afi. Monggo kalau mau melanjutkan di kelas lagi. Kira-kira persamaannya apa? Persamaannya yaitu ini adalah sebuah pemberitahuan untuk apa? Meminta orang supaya hadir di dalam suatu acara. Tidak sama kan? Ini semua adalah permintaan untuk hadir di sebuah acara. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya kalau surat undangan resmi ini dibuat oleh suatu organisasi atau kedinasan
Dilihat dari mana kok tahu kalau kedinasan atau organisasi ini? Dilihat dari kepala suratnya. Surat undangan resmi pasti mempunyai kepala surat, beda dengan undangan yang lain. Nah, ini adalah surat yang dibuat oleh suatu organisasi yang ditujukan kepada orang perorangan ataupun ke organisasi yang lain. Itu surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Nah, ini yang membuat adalah siapa? Pak Sumardi. Berarti perorangan atau organisasi? Perorangan, dan bisa ditujukan kepada orang yang lain atau organisasi. Itu yang setengah resmi. Bisa membedakan? Bisa. Kemudian yang surat undangan tidak resmi. Nah, ini dari wanita ditujukan ke teman-temannya. Ini yang membuat perorangan dan ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan orang tersebut. Contohnya ini tadi undangan ulang tahun ditujukan ke teman-temannya. Nah, dari penjelasan Bu Afi bisa membedakan antara persamaan dan perbedaan tiga jenis undangan ya? Bisa? Kemudian untuk surat undangan resmi sebenarnya sama pemberitahuan, tapi ada sedikit perbedaan. Di dalam surat undangan resmi ada bagian-bagiannya. Yang pertama, yang ini kok ada logonya, ada namanya Koperasi Simpan Pinjam. Nah, ini namanya kepala surat atau surat yang di atas garis ini, ya. Kemudian bawahnya ada nomor 21 dari 2023 ini tanggal dan tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor, ada lampiran, ada hal juga. Kemudian ada kepada siapa, itu namanya alamat tujuan surat. Kemudian bawahnya dengan hormat termasuk apa ini? Salam pembuka. Kemudian dari dengan ini sampai keperluannya untuk apa? Itu adalah isi surat undangannya. Isinya tentang apa? Tentang pertemuan tadi RAT ya. Yang bawahnya demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Itu termasuk penutup surat. Ya, penutup surat. Kemudian bawahnya ketua Barno SPD MDD itu adalah siapa? Pengirim surat. Sampai di sini jelas? Jelas. Sekarang Bu Afi tanya, kalian pernah tidak mendapat undangan di rumah? Bentuknya apa? Dari apa ini? Dari kertas. Kertas ketika diberi panas atau kalor atau dibakar berubah wujud tidak? Berubah jadi apa? Desem. Jadi abu. Iya, jadi abu. Dari kertas ke abu. Wujudnya dari benda apa ke benda apa? Ke abu itu bentuknya apa? Masih padat toh? Iya, masih dari padat menjadi benda padat. Nah, kalian pernah lihat kapur barus tidak? Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan salah satu perubahan wujud benda. Kita akan melihat kapur barus dan nanti yang ada di percobaan itu akan berubah menjadi apa? Silakan untuk membentuk dua kelompok dan alat-alatnya untuk disiapkan di atas meja. Yuk. Nanti setelah percobaan kalian kerjakan LK yang sudah Bu Afi bagikan. Kalian menuliskan kesimpulan yang didapat dari percobaan yang kalian lakukan ya. Ayo kita
gelasnya ditaruh 3 di atas pasir. Perhatikan yang lainnya. Saya perwakilan dari kelompok Nanas akan menginspirasikan hasil diskusi dari kelompok Nanas. Nama kelompok Nanas, nama anggota 1 Atisawati Mewakili, 2 Maya Nurlini, 3 Adelia Puspitasari, 4 Ina Mandesari. Kesimpulannya adalah pada saat ini ternyata paling harus di dalam kompleks yang berisipasi karena kelamaan campur dari sistem pemahaman muslim. Pada saat asal yang mengenai dasar diri Bagaimana dengan kelompok durian? Sepakat dengan hasil percobaannya? Punya kalian juga seperti itu? Iya. Bu Afi kasih 2 bendera untuk kelompok Nanas. Ya, kita kasih tepuk tangan. Selamat pagi Bu Afi. Pagi Bu. Mohon maaf ya saya menyita waktu sebentar Bu Afi untuk ya kita bincang-bincang sedikit terkait dengan apa yang sudah kemarin Bu Afi lakukan. Saya ikut masuk di dalam kelas. Ini anak-anak gimana? Sedang olahraga Bu. Oh, Pelajaran olahraga. oke ya. Gini Bu Afi, kemarin kan Bu Afi sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Apa sih yang Bu Afi rasakan waktu saya ikut masuk di dalam kelas, saya ikut observasi itu yang dirasakan Bu Afi apa? Lebih tegang Bu. Pastinya itu ya. Karena mungkin berasa Diawasi. Iya betul. Padahal kan kita setiap hari sudah ketemu, sudah berbincang-bincang. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya maklum. Sedikit kita akan mereview kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Afi kemarin. Kalau boleh tahu kemarin Bu Afi melakukan pembelajaran tematik Iya. tematik kelas 5. Itu ada berapa mata pelajaran? 2 Bu. Ada 2 mata pelajaran apa saja? Bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai waktu pembelajaran kemarin itu apa Pak? Yang pertama itu siswa dapat membuat surat undangan dengan ejaan yang tepat. Yang dari bahasa Indonesia. Kemudian yang dari IPA, siswa dapat mengamati dan menyimpulkan terkait dengan percobaan perubahan wujud benda. Mengamati dan menyimpulkan. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Afi kemarin apa? Yang pertama saya membagikan
berbagai contoh surat undangan dari yang resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kemudian anak-anak saya suruh mengamati surat undangan tersebut. Setelah itu saya suruh mereka diskusi untuk menentukan persamaan perbedaan dari ketiga surat itu. Kemudian saya suruh mereka membuat contoh dari surat tersebut. Iya, jadi pertama ini kan perbedaan kesamaan. Setelah itu mereka membuat sendiri contohnya, membuat surat undangan, dan itu secara kelompok atau individu atau bagaimana? Kalau yang surat undangan secara individu, tapi kalau yang persamaan dan perbedaan itu kelompok. Kemudian selain itu, jadi kan untuk langkah-langkah pembelajaran yang pertama, yang selanjutnya untuk yang kedua melakukan percobaan. Iya. Percobaan apa ya? Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Iya. Jadi kemarin ada berapa kegiatan nih Bu Afi? 2, Bu. Ada 2 kegiatan. Membuat surat undangan. Iya. Sebelumnya didahului dengan menyebutkan atau menuliskan perbedaan dan persamaannya, kemudian praktek. Setelah itu percobaan perubahan wujud benda. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu strategi atau yang ingin dikembangkan Bu Afi itu apa dari anak-anak? Yang ingin saya kembangkan itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama yaitu diskusi. Jadi anak-anak bisa tidak sih melakukan diskusi bersama-samanya, apakah mereka aktif tidak, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu pemakaian media pembelajaran. Jadi ketika mereka belajar dengan media, apakah mereka lebih antusias atau mereka lebih paham, lebih dapat menyimpulkan pembelajaran atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi di depan kelas. Kemudian tadi percobaan gitu. Iya. Bisa diutarakan, dijelaskan lagi itu percobaannya seperti apa Bu Afi? Kemarin kan itu untuk perubahan benda. Jadi anak-anak saya suruh membawa kaleng bekas biskuit itu untuk lebaran gitu ya. Kemudian itu diisi pasir, 1/4-nya sedikit dari itu diisi pasir, di atasnya dikasih kapur barus, dan di atasnya lagi ditutup dengan piring. Nah, piring itu ditutup dengan piring, kemudian atasnya dikasih es batu. Nanti bawahnya dikasih lilin dan dinyalakan lilinnya, kemudian ditunggu selama 20 menit. Apakah kapur barus itu terkena lilin yang panas akan meleleh atau tidak di atas pasir. Nah, nanti ketika kapur barus itu berubah menjadi gas, nanti yang es batu di piring itu nanti akan membentuk kristal di bawahnya piring. Kemudian anak-anak mengamati tersebut. Iya. Kemudian kaitannya dengan percobaan tersebut, LKPD atau lembar kerja yang sudah disiapkan Bu Afi itu gimana? Saya menyiapkan lembar kerja, kemudian anak-anak mengisi setelah pengamatan berlangsung. Kemudian setelah itu kegiatan selanjutnya mereka maju mempresentasikan hasil pengamatannya secara berkelompok ke depan kelompok yang lain. Kira-kira Bu Afi dalam kegiatan pembelajaran tadi itu ada diskusi, ada percobaan, kemudian anak-anak melakukan presentasi, gitu kan. Kira-kira menurut Bu Afi itu
anak-anak adakah yang kesulitan melakukan pembelajaran tersebut? Cuman ini Bu, dalam diskusi anak ada beberapa yang tidak terlalu aktif, hanya diam saja. Jadi itu saja, diskusinya kurang hidup. Oh, jadi menurut Bu Afif kemarin pembelajarannya itu dalam berdiskusi itu anak-anak kurang hidup. Iya. Terus langkah-langkah apa yang sudah Bu Afif lakukan agar diskusi anak-anak itu bisa lebih hidup lagi? Saya berkeliling ke kelompok-kelompok tersebut, kemudian misalnya ngasih pertanyaan romantik atau supaya mereka juga lebih aktif lagi untuk berdiskusi dengan temannya. Kemudian dalam percobaan sendiri, kegiatan percobaan tersebut, anak-anak ada yang kesulitan tidak? Kalau untuk percobaan tidak Bu, karena mereka sangat antusias. Senang sekali, Iya, antusias. betul. Untuk kegiatan yang lain, kesulitan anak-anak kira-kira ada atau tidak? Yang pertama kan kegiatannya mengerjakan surat undangan dan melakukan praktek, itu ada kesulitan tidak anak-anak? Menurut kemarin pembelajaran tidak ada. Kemudian pada waktu melakukan presentasi itu kira-kira kesulitan apa yang dialami oleh anak-anak? Ini ya, tidak. Kalau itu kan presentasi yang berbicara cuma satu orang saja. Oh gitu. Iya. Jadi yang tadinya nggak aktif juga ya udah tetap diem aja Bu, karena yang bicara cuma perwakilan saja. Oh gitu. Nah, Iya. kemudian ke depan agar proses presentasi itu biar katakanlah anak-anak yang pendiam itu juga bisa berbicara, itu gimana menurut Bu Harus Ari? di rolling. Ditunjuklah anak pendiam itu untuk mewakili kelompoknya. Oh oke. Jadi justru yang pendiam itulah yang disuruh untuk berbicara. Iya, gitu. iya. Untuk melatih juga. Tadi sedikit sudah diceritakan Bu Afif, sedikit mereview pembelajaran kemarin, kesulitan anak-anak apa, kemudian tadi Bu Afif sudah menceritakan tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kira-kira menurut Bu Afif itu tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan Bu Afif itu sudah sesuai belum sih dengan yang diinginkan Bu Afif? Sudah. Sudah. Kemudian dari secara keseluruhan itu hal-hal yang dirasa masih kurang atau kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Afif itu apa? Kalau kelebihannya anak-anak sudah bisa melakukan presentasi, walaupun ada beberapa anak yang hanya diam. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengamati, walaupun hanya dari pengamatan surat undangan, mereka sudah bisa praktek membuat dan menyebutkan kesamaan perbedaan. Kemudian dalam percobaan juga mereka sudah dapat mengamati perubahan wujud benda. Kalau kekurangannya, saya belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin sudah dilakukan IHB dengan itu. Terus menurut Bu Afif itu keadaan sekarang Bu Afif itu kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 itu tentang kaitannya pembelajaran kemarin itu Bu Afif di angka berapa? 7. Di angka 7. Terus kira-kira adakah yang ada di angka 7 itu sebenarnya Bu Afif itu kepinginnya untuk peningkatan itu di angka berapa? Di angka 9. Di angka 9, oke. Terus kira-kira tindakan yang akan dilakukan Bu Afif untuk mencapai angka 9 tersebut itu bagaimana? Mungkin akan
akan lebih ini Bu, berusaha menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi dari langkah awalnya sampai akhir. Tadi Bu Afi mengatakan belum pembelajaran kemarin belum dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian langkah yang akan dilakukan rencananya itu bagaimana? Saya akan menganalisis siswa saya di kelas sesuai dengan hobinya, minatnya, kemudian gaya belajarnya, untuk ini dibentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kriteria tersebut. Ya, kemudian saya akan membuat media-media yang sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut sehingga dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pembagian kelompok yang sudah dilakukan Bu Afi kemarin itu bagaimana? Kemarin hanya sesuai urut absen, kemudian diundi saja. Jadi belum sesuai dengan karakter atau ini hobi yang dimiliki anak atau minatnya, belum ke arah situ. Kemudian tadi secara keseluruhan Bu Afi mengatakan tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian secara keseluruhan, kemudian kesulitan dalam pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu apa? Kesulitannya mungkin ini, bagaimana cara membuat anak itu aktif dalam diskusi dan tindakan yang sudah dilakukan untuk mengaktifkan anak dalam diskusi itu apa? Ya tadi hanya keliling dan membimbing saja, memberi pertanyaan-pertanyaan supaya mereka lebih aktif lagi. Terus kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kesulitan tersebut gimana? Ya biasa mungkin kalau pembelajaran berdiferensiasi kan sesuai dengan minat dan sebagainya, itu mungkin mereka akan lebih ini kali ya, lebih aktif atau ini karena sesuai dengan apa yang mereka senangi, bagaimana gaya belajarnya, misalnya seperti visual gitu ya, yang melihat video gitu. Berarti dari pembelajaran kemarin itu kira-kira menurut Bu Afi itu tingkat kepuasan pada Bu Afi itu gimana? Apakah ya sudah, berarti saya sudah puas dengan pembelajaran kemarin itu atau gimana? Belum terlalu puas. Belum terlalu puas. Yang menurut Bu Afi yang belum terlalu puas itu yang gimana? Di hal yang mana? Dalam prosesnya itu. Dalam proses pembelajaran tersebut bisa diceritakan lanjut? Ya karena kan kalau kemarin masih ibaratnya acrok gitu ya Bu ya, campur. Jadi kita belum tahu bagaimana minat anak, kemudian dari sisi gaya belajarnya juga mereka itu ada yang diam, namanya aktif juga mereka diam gitu. Dan kita nggak tahu ini supaya dia bisa mencapai tujuannya itu bagaimana yang cepat gitu. Karena kan masih campur, jadi belum terlalu terlihat. Kemudian dalam rencana besok tadi Bu Afi mengatakan ingin lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira adakah pihak-pihak lain yang bisa dimintai tolong seandainya Bu Afi ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ada Bu. Yang pertama kepala sekolah dan yang kedua guru atau teman sejawat. Untuk kepala sekolah kira-kira peran yang diharapkan oleh Bu Afi apa? Saya mohon dukungan, kemudian meminta ini pembelajaran diferensiasi, saya lebih akan belajar karena
ibu kepala sekolah itu. Ya, tadi Bu Afi juga mengatakan ingin apa, selain dengan ibu kepala sekolah juga dengan teman sejawat ya. Itu kira-kira yang diharapkan dari teman sejawat tersebut apa Bu Afi? Ya saya misalnya untuk media yang akan saya gunakan sesuai dengan kelompok-kelompok tersebut, misalnya saya ada kesulitan, saya akan diskusi dengan teman guru saya. Kemudian selain itu tentang pembelajaran kemarin, adakah yang ingin disampaikan Bu Afi yang sekiranya apa sih belum, saya kok kepinginnya sebenarnya nggak seperti itu, yang terjadi kok seperti itu gitu. Dalam diskusi mungkin begitu. Hanya dalam Iya, diskusi, diskusi. dalam mengaktifkan Siswa. diskusi, dalam mengaktifkan siswa. Untuk apa, praktiknya sendiri kemarin, untuk praktikum IPA kemarin itu gimana? Anak-anak gimana? Anak-anak sangat antusias kalau melakukan percobaan itu. Cuman kendalanya waktu yang kurang, Bu. Waktu untuk kegiatan. Iya, karena kan waktunya hanya 20 menit kalau di LKPD-nya. Tapi ternyata karena itu hanya memakai lilin, jadi panasnya mungkin medianya karena kalengnya terlalu besar, jadi itu panasnya lama untuk meratanya itu lama. Mungkin harusnya pakai kaleng yang lebih kecil medianya, jadi supaya panasnya lebih cepat menyebar di kaleng tersebut dan nanti akan berakibat si kapur barus itu cepat menyuburnya. Kalau kemarin gimana? Kalau kemarin kan pakai kalengnya yang besar, kaleng biskuit, jadi itu lama sekali menyebarnya panasnya itu. Mungkin kalau apa, pasirnya itu kemarin kayaknya saya lihat mungkin komposisinya gimana? Kalau kemarin itu komposisinya 1/4, Sudah tepat apa belum? agak dikurangi lagi kayaknya, Bu. Dan pasirnya kemarin agak basah, jadinya itu padahal anaknya sudah saya suruh bawa yang pasir yang kering, ternyata mungkin hujan belum mengambil gitu, jadi ini bawa basah. Dan itu yang membuat Jadi apa ya? Mungkin persiapan alat dan bahannya yang kurang itu. Iya. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ke depannya, itu tindakan yang bisa dilakukan Bu Afi gimana? Lebih ini mempersiapkan lebih matang lagi gitu untuk alat dan alat. Kemudian tentang waktu tadi kan hanya 20 menit, mungkin dirasa kurang. Itu untuk mengantisipasi hal seperti itu gimana? Waktunya ditambah lagi atau enggak nanti anak-anak bisa melakukan praktek sendiri di rumah dan direkam kemudian dikirim ke saya. Jadi itu sebagai pekerjaan rumah atau sebagai proyek atau gimana? Ya sebagai proyek. Sebagai proyek di rumah, sebagai proyek. Kemudian yang kemarin, percobaan kemarin berarti menurut Bu Afi bagaimana? Sudah berhasil atau belum? Belum terlalu berhasil karena anak-anak belum dapat melihat kristal-kristal yang ada di piring yang ada es batunya itu, Bu. Karena kan kapur barusnya belum terlalu menyubur karena kurang panas itu tadi. Dan untuk proyek di rumah itu gimana? Secara berkelompok atau individu? Berkelompok. Tetap kelompoknya tetap seperti itu. Hanya anak-anak diminta Iya, supaya waktunya lebih panjang, bisa cover dan bisa menyimpulkan yang secara tuntas Iya, betul. selesai. Kalau kemarin saya
rencana ke depan. Untuk pembelajaran kemarin belum bisa menampakkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk ke depan insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kira-kira kapan? Secepatnya Bu. Secepatnya. Iya. Minggu depan bisa. Dengan ini perbincangan seperti ini gimana perasaan Bu Afi? Senang karena lebih mencerahkan diri saya. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi gitu. Karena kemarin IHT kan Iya. belum terlalu paham Bu. Ya, berarti yang diinginkan Bu Afi gimana setelah IHT lanjutannya dari IHT kemarin bagaimana? Kalau bisa diadakan lagi IHT, kemudian kita diberi contoh-contoh bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu dari awal, langkah awal sampai kemudian proses pembelajarannya itu seperti apa gitu. Karena kan kemarin masih rancu, masih bingung karena belum pernah menerapkan. Oke. Iya, ini ilmu baru buat saya. Bu Afi, terima kasih atas kesediaan waktunya. Ke depan, minggu depan, monggo kalau ingin diterapkan lagi, bukan kalau ini memang harus ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan insya Allah untuk selanjutnya saya juga ingin bincang-bincang lagi setelah Bu Afi melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana. Ya. Terima kasih waktunya Bu Afi. Mohon maaf sudah mengganggu. Monggo kalau Bu Afi mau melanjutkan ke kelas 1.